Selamat sore Bapak Ibu, warga jemaat dan Tuhan Yesus Kristus kasihi. Untuk mengawali atau ibadah kita di saat sore hari ini, kita memuji Tuhan dan menyentuh jemaat nomor 21 ayat 1 dan ayat yang kedua. Untuk itu saya undang Bapak Ibu bangkit buat ini. Hari Minggu hari yang mulia. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan bersama dalam nyanyian Mazmur 84 ayat 1 dan baiknya yang kedua. La
Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Baiklah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang bertahta di surga, kami sadari sungguh bahwa dalam perjalanan kehidupan kami selama 1 minggu lamanya, ada banyak hal yang kami buat mendukacitakan hati Tuhan. Kami telah berdosa kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Dosa kami begitu besar yang kami lakukan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, dan juga kepada orang tua, serta para tetangga dan persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan, dan juga di mana kami ada untuk melakukan berbagai aktivitas dan kerja kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Sayangilah kami ya Tuhan, dan biarlah tuntunan tangan kasih-Mu terus memimpin kami untuk kami menapaki hari-hari baru, minggu yang baru yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Demi Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Nyanyian rohani 143 bait 1 dan baitnya yang kedua. Ya Tuhan Yesus. Yeah.
Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Biarlah hukum Tuhan ini akan terus menjadi penuntun bagi kita di dalam menapaki hari dan minggu yang baru. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, dipersilakan untuk duduk. Kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam minggu yang berjalan ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu pertama Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-2b sampai ayatnya yang ke-10. Pertama Timotius pasal 6, ayatnya yang ke-2b sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu, karena kami percaya Tuhan, sungguh percaya Tuhan atas kuasa-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami percaya atas kasih-Mu yang begitu nyata bagi kami, sehingga kami diizinkan Tuhan ada di hari Minggu, hari kemenangan Tuhan, yang kami jadikan untuk memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena lewat kasih-Mu di saat ini kami akan ada dalam membaca, mendengar, dan merenungkan bagian firman Tuhan. Oleh dan karena itu, sebagai umat kepunyaan-Mu yang penuh dengan keterbatasan di dalam menafsir akan bagian firman Tuhan, dalam menafsir akan isi hati Tuhan, kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan yang sungguh. Oleh dan karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus kuasai kami, pribadi lepas pribadi, supaya pada saat kami membaca, mendengar, merenungkan bagian firman Tuhan ini, benar-benar kami mengerti, selanjutnya kami dapat menerapkannya, mengaplikasikannya di dalam seluruh kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup itu sendiri, kami sudah berdoa dan memohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Amin. Pertama Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-2b sampai ayatnya yang ke-10, dengan tema mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah
yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang hidup kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai luka. Demikianlah bagian firman Tuhan yang telah kita baca, dan kita diingatkan untuk selalu merenungkan bagian firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Meresponi kebenaran firman Tuhan diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 137. Baiknya yang pertama dan seterusnya. Sementara persembahan. Sebelum Bapak Ibu memberikan persembahan, dengarkan firman Tuhan sebagai bentuk pemberian persembahan Bapak Ibu sekalian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Kidung Jemaat 137 bait 1 dan seterusnya.
Bapak Ibu, dalam doa syukur kita akan berdoa dengan beberapa keluarga yang membawa tanda syukur mereka. Yang pertama dari seorang anak di RW 4 Sektor Sion atas campur tangan Tuhan dalam pemilihannya. Dari seorang ibu di RW 4 Sektor Sion atas berkat-berkat Tuhan di dalam tempat usahanya. Dari seorang ibu di RW 4 Sektor Sion atas campur tangan Tuhan dalam proses operasi dapat berjalan dengan baik di Rumah Sakit Herlina Sorong. Dari Ibu Vin Lopati atas bertambah setahun usia yang ke-33 tahun pada tanggal 27 Oktober. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terus bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan selalu dan senantiasa memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kami, berkat jasmani dan juga lewat kasih dan kemurahan-Mu kami terus ditumbuh kembangkan dalam berkat-berkat rohani. Bapa di dalam surga, sebagai umat kepunyaan-Mu yang telah memperoleh berkat yang berasal daripada Tuhan, dengan semua kegiatan kerja usaha yang kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami, dalam iman percaya kami Tuhan, bahwa apa yang kami terima sebagian adalah milik kepunyaan Tuhan, dan kami datang, kami membawa tanda syukur ke rumah-Mu ya Allah ya Tuhan kami, yang kami letakkan lewat kantong-kantong persembahan, lewat mangkuk perpuluhan, dan juga peti-peti yang telah disiapkan. Semuanya sebelum hamba-hamba-Mu memberikannya, hamba-hamba-Mu umat kepunyaan-Mu telah ada dalam gumul-gumul mereka di rumah masing-masing. Tuhan yang tahu setiap gumul yang hamba-hamba-Mu naikkan dalam setiap ucapan-ucapan syukur jemaat-Mu. Oleh dan karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati semua tanda ucapan syukur dari jemaat-Mu, dan Tuhan terus tambahkan berkat. Tuhan buka tingkap-tingkap berkat bagi hamba-hamba-Mu. Secara khusus biarlah Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada setiap hamba-hamba-Mu untuk terus menapaki hari hidup, untuk berkarya, bekerja di dalam tugas dan tanggung jawab hamba-hamba-Mu, sehingga pekerjaan yang diberikan kepada hamba-hamba-Mu, tanggung jawab itu dilakukan dengan rasa takut akan Tuhan, dan berkat-berkat yang diperoleh menjadi berkat untuk seisi kehidupan keluarga, dan juga menjadi berkat bagi perkembangan pekabaran Injil, pelayanan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah rasis, dan juga di sinode. Bapa di sorga, hamba juga berdoa dikala di saat ini ada anggota jemaat pribadi-pribadi, baik sebagai pemuda-pemudi, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu, yang sementara mencari pekerjaan untuk menghidupi kehidupan ekonomi keluarga, untuk membantu dan menolong kehidupan ekonomi keluarga. Biarlah Tuhan mendengar permohonan minta tolong kepada Tuhan, dan biarlah mendahuluinya Tuhan yang berpihak pada mereka, sehingga pada saat mereka melangkahkan kaki untuk mencari berkat-berkat Tuhan itu, Tuhan telah menyiapkan bagi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dengan kehidupan keluarga seorang anak di
penyakit yang dia alami menurut keterangan hasil pemeriksaan dari dokter tidak ada penyakit, tapi kami percaya segala sesuatu apabila Tuhan yang berperkara, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat tidak dapat menguasai kehidupan hamba-Mu. Kami percaya hamba-Mu adalah milik Tuhan. Tuhan akan menguasai dan membentengi hamba-Mu sehingga hamba-Mu akan terbebas dari segala bentuk dan masalah-masalah serta persoalan-persoalan yang sementara dihadapinya. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh tanda syukur yang kami bawa di saat ini, kami memohon pertolongan Tuhan. Berkati semua tanda-tanda syukur yang kami bawakan. Kami bawa dengan sukarela, dengan kerelaan, tidak ada unsur paksaan, karena kami percaya semua berkat ini berasal daripada-Mu. Dan Tuhan tambah-tambahkan berkat bagi umat kepunyaan-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola berkat Tuhan ini, sehingga berkat Tuhan ini dapat dikelola dengan baik demi perluasan dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah GKI di tanah Papua. Demi Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat sekalian yang diberkati Tuhan, dari pembacaan kita pertama Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayatnya yang ke-10 dengan tema yang akan kita renungkan bersama berbunyi akar segala kejahatan. Kalau kita berbicara tentang uang, kalau di kota ini tidak ada yang tidak bisa digunakan, yang tidak, orang bilang yang free-free, orang bilang yang gratis-gratis, tidak ada. Kita mau ke kamar mandi, minta maaf. Kalau kita ke pasar juga butuh uang. Kita mau kemana saja kita harus butuh uang. Nah, kalau kita berbicara tentang uang ini, maka kehidupan manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, orang berusaha untuk menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri, memperoleh uang sebanyak-banyaknya, baik dengan cara yang halal maupun dengan cara-cara yang tidak halal seperti itu, atau cara yang baik maupun cara-cara yang tidak baik, yang tidak dapat dibenarkan. Berbicara tentang realita yang terjadi khususnya di kota Sorong dan di GKI di tanah Papua ini, hal ini pun juga terjadi di tengah-tengah jemaat
Sehingga Paulus mengatakan kepada mereka, jangan sekali-kali mencari keuntungan dalam ibadah. Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya di dalam ajarannya kepada umat di Efesus, jangan sekali-kali menyampaikan ajaran lain yang menyimpang dari ajaran Kristus, dan jangan sekali-kali menciptakan ketidaknyamanan dalam kehidupan jemaat. Karena bagi guru-guru palsu ini, kecenderungan yang ada pada mereka adalah untuk mencari-cari soal, mencari-cari masalah, bersilat kata untuk mencari pembenaran diri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis surat ini kepada Timotius di Efesus supaya mewaspadai ajaran yang sesat dan memberitakan ajaran yang benar sesuai dengan perkataan Kristus, dan agar Timotius berhati-hati terhadap segala bentuk ketambakan yang berpotensi menjerat kehidupan seorang hamba Tuhan terhadap motivasi yang keliru dalam melayani Tuhan. Jadi bukan untuk Timotius saja, untuk saya juga. Saya berdiri di sini, jangan motivasi cari uang. Kalau motivasi cari uang itu, atau bisa ditutup jemaat dalam firman, atau bicara yang bagus-bagus supaya jemaat senang. Tapi yang sebenarnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sembunyi hati, tidak mau diungkapkan. Ini Tuhan marah. Dan lewat Rasul Paulus ini, dia menyampaikan hal ini kepada Timotius supaya jangan Timotius melakukan hal seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau pendeta punya menyampaikan firman keras, itu Bapak Ibu harus senang, karena itu isi hati Tuhan Allah. Amin. Tapi kalau hamba Tuhan menyampaikan yang baik-baik sementara umat ada dalam belenggu dosa tidak mau membuka itu, maka hamba Tuhan ini harus dicurigai apa tujuannya. Tapi hamba Tuhan yang diberikan tidak seperti itu. Semua berbicara sesuai dengan apa yang diajarkan untuk disampaikan kepada umat. Dengan demikian, jemaat diarahkan pada tujuan ibadah yang benar, yang telah diselewengkan oleh para guru palsu untuk kepentingan sendiri
yang dapat menimbulkan berbagai pencobaan, bahkan menyebabkan orang menyimpang dari iman dan menuju pada penderitaan dan penyesalan. Jika semata-mata digunakan untuk memperoleh kekayaan dan kesenangan duniawi. Jadi kalau saya nonton berita, saya terkadang sedih karena banyak orang pada masa muda itu betapa hidup dengan kesenangan, penuh dengan harta kekayaan dan uang. Tapi pada saat masa tua, pada saat ada pemeriksaan, ditemukanlah melakukan penyelewengan, maka masa tuanya habis di dalam penjara. Hal ini tidak boleh terjadi bagi anak-anak Tuhan yang ada di zaman Evangelisme. Rasul Paulus bilang itu harus mengucap syukur dengan apa yang ada. Ada nih, bersyukur. Jangan cari banyak-banyak, kumpul banyak-banyak dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak benar. Apalagi menggunakan firman untuk memperkaya diri. Tidak dibenarkan. Maka bagian firman Tuhan kita saat ini, Rasul Paulus memberi nasihat bagi Timotius untuk melakukan tugas pelayanan dengan iman, dengan taat dan setia hanya kepada Allah. Jangan kepada uang, jangan kepada benda-benda, jangan kepada yang lain, tetapi hanya kepada Allah. Paulus menguatkan Timotius untuk berani menghadapi tantangan pelayanan, termasuk ajaran-ajaran sesat yang mengacaukan kehidupan iman jemaat, sehingga tugas Timotius disebutkan dalam ayatnya yang kedua B berkata bagaimana? Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Mengapa Rasul Paulus menyampaikan dua kalimat yang sangat penting ini? Ajarkanlah dan nasihatkanlah. Karena pengajaran yang benar dan nasihat-nasihat iman yang disampaikan dengan benar akan memberikan pertumbuhan iman yang baik bagi jemaat. Pengajaran yang benar adalah pengajaran yang berasal dari Allah sendiri atau berasal dari Tuhan. Pengajaran-pengajaran itu diikuti dengan sikap hidup yang benar, sikap hidup yang kudus. Jadi bertolak belakang dengan ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu yang tampak dalam sikap hendak berlagak tahu, mencari soal, bersilat kata, menimbulkan fitnah, percekcokan, mencari keuntungan bahkan dari dalam ibadah-ibadah itu sendiri.
yang salah untuk menjadikan uang itu di atas Allah. Kayak tidak punya iman begitu. Ya. Sehingga pada ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 di situ, kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu akan temukan bahwa Rasul Paulus mengecam orang-orang yang kaya, tetapi juga mereka yang ingin kaya. Mengapa? Karena dari ajaran yang salah membuat seseorang memusatkan perhatian dan perjuangan kepada kekayaan material dan melupakan kekayaan lain atau kekayaan iman dan rohani. Bapak Ibu, orang-orang seperti itu mudah jatuh dalam pencobaan atau jerat iblis. Karena iblis menawarkan kekayaan itu melalui cara-cara yang tidak halal. Kalau kita bisa bandingkan dengan Matius pasal 4 ayat yang ke-9. Sebagaimana yang dilakukan oleh guru-guru palsu yang mengira bahwa ibadah sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Ayat 10 itu merupakan peringatan dan fakta bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Orang yang bergantung pada benda-benda materi untuk memperoleh kesejahteraan tidak akan pernah puas, Bapak Ibu. Tidak akan pernah puas. Karena benda-benda itu akan kehilangan daya tariknya. Bukan karena uang orang dapat menyimpang dari imannya dan menuju pada penderitaan dan penyesalan. Bapak Ibu, dari penjelasan teks dari ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10, ada bagian firman yang hendak kita bawa pulang dan renungkan. Makna firman ini bagi kita adalah yang pertama, bagi para hamba Tuhan, pendeta, penatua dan syemah, badan-badan pelayan mitra, dan juga Bapak Ibu saudara-saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Kita harus memberitakan ajaran yang benar sesuai perkataan Kristus, dan kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran lain yang berpotensi menyesatkan jemaat Tuhan. Yang kedua, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat dianjurkan untuk membangun peribadatan yang disertai rasa cukup, rasa syukur sebagai pola hidup, mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu, sehingga mencari dan terus mencari. Kadang-kadang bapak-bapak karena mencari uang banyak
Dengan sendirinya pada saat anak-anak kita melahirkan, dorang akan bawa buku anak-anak dalam rumah. Rutinitas begitu terus. Yang ditakutkan adalah kalau kita sudah sibuk mencari uang, anak-anak bertumbuh tanpa pengawasan, lalu mereka mencari dan mencari. Jangan salah kalau kita usia tua, anak-anak akan membawa kita kemana mereka mau. Tidak sesuai dengan iman percaya kita. Kita tidak mempunyai kekuatan. Karena pada saat kita tua, kita bisa pegang pinggang kita dengan siapa melawan kita. Tapi pada saat kita tua, kita lemah. Dong ikat kita berpinggang membawa kita di mana mereka mau. Kita semua tidak mau seperti itu, bukan Bapak Ibu? Pasti saya pun juga demikian. Sehingga mari kita tunjukkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Karena di dalam ibadah yang sejati itu, keluarga akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang bersih berkenal. Karena Allah bertakhta di tengah-tengah keluarga. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau Allah sudah mengambil alih seluruh proses kehidupan kita, kita khawatir. Allah jaminan janjinya tidak dan amin. Allah tidak pernah ingkar janji. Itu adalah Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kita di tanah Papua, Allah jemaat di Fatah Malam. Pesan yang ketiga, kehidupan kita harus terhindar dari penyakit yang suka mencari-cari soal dan bersilat kata, saling mempertahankan kebenaran atau pendapat. Mari kita terima pendapat yang ini, mari kita terima, tampung. Tidak usah kita katakan kita yang benar, mereka yang salah. Tapi marilah kita dewasa dalam segala proses pertumbuhan iman kita di tengah-tengah jemaat. Yang terakhir, terhadap semuanya itu, kita diingatkan bahwa sebagai alat tukar, yaitu uang tidak mengandung dosa. Dan dengan uang orang dapat berbuat baik. Tetapi dengan uang juga orang dapat berbuat kejahatan. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat sekalian untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib
Ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami kenal, kami imani melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih atas waktu yang indah yang Tuhan kasih untuk kami. Kami telah mendengar firman kebenaran-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini Tuhan, kami mengerti lewat tuntunan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami tidak mencintai uang, kami tidak mencintai materi-materi yang ada yang menjadi milik kita, melebihi kasih kita kepada Allah Sang Pemberi hidup itu sendiri. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ibadah yang sejati yang dibuktikan dalam kepercayaan kita lewat iman kepada-Mu ya Tuhan, kami dapat buktikan dengan cara hidup yang benar, yang takut, yang taat, yang setia kepada Allah sebagai sumber pemberi hidup itu sendiri. Sebagai hamba-Mu, apabila kami di dalam menyampaikan firman kebenaran-Mu, ada hal-hal yang kami katakan tidak berkenan di hati-Mu ya Allah, tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Allah, baik kepada jemaat, orang tua menyampaikan kepada anak-anak, ampuni kami semua ya Tuhan. Dan biarlah kami terus belajar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang benar. Kami mengerti dan kami menyampaikan kepada anak-anak kita, kami menyampaikan kepada jemaat Tuhan apa yang harus kami katakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah sore hingga malam hari. Hamba berdoa menyerahkan setiap orang laki-laki, bapak-bapak di dalam bertanggung jawab sebagai imam, sebagai nabi, dan juga sebagai pencari nafkah di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk membawa kehidupan keluarga, istri dan anak-anak di hadapan kekudusan-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan mampukan hamba-hamba-Mu supaya hamba-hamba-Mu dimampukan untuk melakukan tugas dan panggilan mereka sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, di dalam menggumuli kehidupan keluarga di hadapan kekudusan. Diberkatilah kehidupan keluarga setiap hamba-hamba-Mu, suami yang adalah imam, ayah dari anak-anak, terus membawa persekutuan keluarga di hadapan kekudusan. Kami berdoa menyerahkan istri tercinta kami. Kami menyerahkan anak-anak kami sepenuhnya di dalam tangan dan kuasa Allah. Berikan roh kesabaran untuk istri terus dapat melayani kami sebagai suami di tengah-tengah keluarga. Berikan kemampuan kesabaran sebagai mama di dalam melayani, mendidik dan membesarkan anak-anak. Tuhan, berikan istri kami umur panjang, berikan istri kami kesehatan dan kekuatan, karena itu dikala mereka peroleh dari Tuhan. Sebagai suami dan sebagai imam, kami percaya kami terus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Hamba berdoa menyerahkan ibu, istri yang adalah penolong di tengah-tengah kehidupan keluarga.
Dalam semua hal yang kami lakukan, kami terus bersandar dan memohon pertolongan daripada Tuhan, sehingga kami dapat mampu untuk melayani suami dan anak-anak serta keluarga, dan dapat menjadi penolong untuk suami, menopang doa dan kubur bagi suami, anak-anak dan keluarga. Terima kasih sebagai mama dan papa, kami berdua menyerahkan anak-anak. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan keluarga hamba-Mu, umur panjang, kepintaran, dan roh dengar-dengar, ketaatan Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa sebagai orang tua kami terus menyerahkan anak-anak kami kepada Tuhan. Kami tidak pernah ragu dan takut, karena Tuhan adalah penjaga yang luar biasa. Tuhan terus setia menjawab doa dan doa kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan akan pemuda-pemudi yang ada di tengah-tengah jemaat Efata Mananu. Tuhan kenal anak-anak dalam setiap pergumulan mereka, cita-cita mereka, masa depan mereka. Apapun yang sementara mereka tapaki untuk menggapai masa depan mereka, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan berpihak pada anak-anak ini, karena anak-anak yang ada di jemaat Efata ini adalah anak-anak yang setia, yang taat untuk terus datang memuji, mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan persekutuan mereka yang masih muda ini. Dalam pendidikan mereka kami bawa dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua anak-anak jemaat, baik yang ada di tengah-tengah jemaat maupun yang ada di luar kota Sorong ini, yang sementara menjalankan tugas dalam pekerjaan pendidikan dan segala usaha yang sementara mereka tekuni, terpisah jauh dari orang tua, hamba bawa mereka ke dalam tangan dan kuasa Allah. Biarlah Tuhan menaungi, menjaga dan melindungi mereka dalam setiap hal yang mereka lakukan. Dibuatlah Tuhan berhasil pendidikan, pekerjaan, dan masa depan mereka. Terima kasih Bapak di sorga. Hamba berdoa menyerahkan janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang susah yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan memberkati. Tuhan tepatilah janji-Mu. Jadilah suami, jadilah istri, jadilah ayah dan ibu, dan Tuhan selalu berpihak bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa menyerahkan semua pergumulan jemaat yang sementara jemaat naikkan di saat ini. Orang tua-tua yang ada di tengah-tengah jemaat ini, tokoh-tokoh jemaat yang ada di tengah-tengah jemaat ini, panitia-panitia yang ada di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa menyerahkan gereja Tuhan dari arah sinode, klasis, dan jemaat. Ketua PH
sore sampai malam ini Tuhan memberkati. Secara khusus aku berdua menyerahkan Ibu Ona Sasahun sebagai koordinator Ketua PW tingkat jemaat Ifatan hambamu dalam proses kesembuhan. Dalam proses kesembuhan tapi hambamu setia untuk datang dan ibadah di rumah Tuhan. Bapa berkati hambamu, Bapa engkau nyatakan kuasa. Proses kesembuhan kami bawa dan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Makanan minuman obat-obatan Tuhan berkati. Kami juga berdoa dengan hamba-hambamu yang ada dalam penderitaan sakit, lupus, stroke, tapi kesetiaannya luar biasa. Malam ini dia juga mengambil waktu. Tuhan jamah hamba, berkati hamba. Bagian tubuh yang mengalami kekakuan, Tuhan darah Yesus mengalir air tersebut. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan cara Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang ada dalam sakit penyakit di saat ini, kami berdoa Tuhan jamah hamba-hamba, Tuhan berkati hamba-hamba, Tuhan sembuhkan hamba-hamba. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan negara dan bangsa, pimpinan tinggi dan tertinggi dan tinggi negara, Presiden, MPR, para menteri, dan semua yang mempunyai kontribusi di dalam negara ini sampai pada Provinsi Papua Barat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Para pemimpin kami yang setia melayani dalam masyarakat yang ada di Kota Sorong ini, Tuhan memberkati hamba-hamba. Terima kasih Bapak. TNI Polri kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keamanan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian yang ada di tengah-tengah persekutuan kota kabupaten Provinsi Papua Barat, TNI dan Polri yang bertugas mengamankan, tapi di atasnya ada Tuhan Yesus Kristus yang adalah panglima, penjaga yang luar biasa, menjaga dan melindungi kami, membentengi kami dari kuasa-kuasa, dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mau melihat akan persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih Bapak di surga. Kami dalam ibadah dari awal sampai pada saat kami bersabat. Apabila ada hal-hal yang kami buat tidak menyenangkan hati Tuhan, dengan pikiran kami, perkataan kami, sikap kami, ampuni kami Tuhan. Dan ini syafaat kami, mengaminkan akan syafaat kami, bersama-sama kami akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan bersama dalam nyanyian hidup jemaat nomor 400. Baik pertama